Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayan Sefiadani, mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 2051023. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai optimisme menghadapi COVID-19 yang saya beri judul Bangkit di Tengah Pandemi. Virus corona merupakan virus yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia dan bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bahkan bisa menyerang bayi, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Gejala infeksi virus corona dapat muncul dalam waktu 2 hingga 14 hari setelah terpapar virus, tetapi kebanyakan penderita COVID-19 merasakan gejala ini setelah 11-12 hari. Virus corona pertama kali muncul pada bulan Desember 2019 yang diketahui berasal dari pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, Cina. Hingga akhirnya, virus ini semakin menyebar sampai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Wabah virus ini telah menimbulkan banyak perubahan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Saat ini, semakin sedikit orang yang bepergian keluar rumah semenjak pemerintah menginformasikan untuk melakukan segala aktivitas dari rumah. Hal ini pun berdampak pada perekonomian di seluruh dunia dan menyebabkan banyak perusahaan atau industri yang gulung tikar karena bangkrut sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk menggaji karyawan. Dan hal ini pun menyebabkan masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaannya. Di saat pandemi seperti ini, masyarakat semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Ditambah lagi pada pertengahan tahun kemarin, banyak anak sekolah menengah atas yang baru saja lulus serta kesulitan mencari pekerjaan. Dikarenakan lapangan pekerjaan yang tutup sehingga menyebabkan angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Salah satu cara untuk menyambung hidup di tengah pandemi ini adalah dengan cara memulai usaha sendiri atau berwirausaha. Dikarenakan pada saat ini pemerintah menganjurkan masyarakat agar tetap berada di dalam rumah dan melaksanakan social distancing, maka sebaiknya jika kita ingin membuka usaha adalah dengan cara berbisnis online. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam waktu 5 tahun terakhir menumbuhkan geliat bisnis online. Apalagi di saat pandemi memaksa masyarakat untuk menghindari kontak fisik secara langsung dengan menerapkan social distancing dan juga physical distancing. Bisnis online yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung dianggap sebagai salah satu cara yang tepat dan efisien untuk bertahan di tengah pandemi. Bisnis online pakaian dan aksesoris adalah salah satu sesuatu yang dapat dipertimbangkan dan dicoba di saat pandemi seperti saat ini. Untuk sebagian besar orang yang masih stuck di rumah, entah karena WFH atau belajar online, belanja pakaian dan aksesoris bisa menjadi salah satu retail terapi. Retail terapi ini merupakan rasa bahagia ketika Anda membeli barang yang Anda sukai. Apalagi mengingat kondisi di pandemi saat ini yang menyebabkan masyarakat merasa tertekan, belanja pakaian dan aksesoris membuat mereka merasa lebih sedikit senang dan juga merasa aman ketika berbelanja online, karena tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan para penjual. Jika bisnis Anda sudah berjalan dengan baik, maka Anda harus mempertahankan bisnis tersebut di saat pandemi seperti saat ini. Berikut merupakan cara-cara mempertahankan bisnis di tengah krisis corona. Yang pertama, kita harus memeriksa kondisi keuangan bisnis. Yang kedua, kita harus mempersiapkan skenario terburuk, seperti langkah antisipasi, buatlah bisnis plan yang juga memuat proyeksi atau forecast atas keberlanjutan usaha Anda paling tidak hingga setahun ke depan. Misalnya, proyeksi dari sisi pendapatan usaha, tingkat pengeluaran, kelanjutan, permodalan, dan sebagainya. Yang ketiga, genjot penjualan dengan cara paling murah. Misalkan saja, tawarkan harga lebih ekonomis bagi customer yang memilih pembelian berlangganan selama seminggu atau berikan voucher bila ada pembelian hingga nilai tertentu, di mana voucher itu hanya berlaku bila ada pembelian lagi di suatu waktu.